Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Harap adik-adik sehat selalu ya. Oh iya, Kak Sarah apa kabar? Baik Kak Putri. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Adik-adik, saat ini kita dalam keadaan berduka, di mana orang tua dari teman kita, Indi Soya dan Sera, telah dipanggil Tuhan. Maka buat itu kita berdoa agar keluarga ini diberi kekuatan, semangat, dan penghiburan dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang masih Tuhan berikan buat kami. Bapa, pada pagi hari yang indah ini, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat teman kami Indi Soya dan Sera. Kiranya Tuhan Yesus yang memberikan mereka kekuatan, Tuhan Yesus yang memberikan mereka semangat Tuhan, dan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Bapa, kami serahkan keluarga ini hanya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka selalu. Bapa, hanya dalam nama anak-Mu kami berucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat lagu penyembahan kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi
Nah, adik-adik, kita akan angkat lagu pujian kita. Kakak harap adik-adik masih tetap semangat kan? Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus dengan Bapak Abraham. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Guru. Sebelum itu kita bernyanyi Selidiki Aku.
adik-adik kakak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam sehat, salam sejahtera menyertai kita semua. Adik-adik kakak yang terkasih, saat ini kita dalam keadaan duka di mana orang tua kita, ayah dari teman kita Indi, Soya, dan Sera yang baru saja berpulang kepada Bapa di surga karena sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada teman kita ini, kepada orang tuanya, khususnya mamanya, dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan kesehatan. Nah, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, pada saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kami kesehatan, berikan kami imun tubuh yang kuat, supaya kami boleh tetap kuat, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau pimpin kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik kakak yang terkasih, firman Tuhan kita diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15. Kita boleh baca di rumah kita masing-masing dengan tema berdoalah minta hikmat dari Tuhan. Berdoalah minta hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, tujuannya apa? Supaya kita semua bisa meneladani Salomo yang meminta hikmat dari Tuhan. Adik-adik kakak yang terkasih, berbicara tentang hikmat, tahukah kita apa itu hikmat? Hikmat adalah sikap bijaksana, memiliki pengertian yang mendalam, serta dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Sehingga hikmat itu ialah sikap yang bijaksana yang kita miliki. Ketika kita bisa bijaksana, maka kita akan paham mana yang benar, mana yang baik, mana yang salah atau tidak baik yang kita lakukan. Nah, kita memilih menjadi orang Kristen karena kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah sumber hikmat. Maka mari kita meminta kepada Allah itu sendiri supaya Allah pun memberikan kita hikmat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita ada sebuah cerita. Kakak mau tanya untuk adik-adik semua, siapa yang pernah dengar cerita kisah tentang Aladin? Apa kisah cerita tentang Aladin yang adik-adik tahu? Nah, adik-adik kakak akan berikan ceritanya sedikit. Aladin adalah sebuah dongeng yang berasal dari Arab. Aladin seorang yang miskin yang terpenjara di dalam sebuah gua. Tetapi adik-adik yang terkasih, tanpa sengaja ia menemukan lampu tua dan membersihkannya. Tiba-tiba keluar jin dari lampu itu. Dan ternyata selama ini jin tersebut terjebak di sana. Karena telah dibebaskan, jin itu memberi upah kepada Aladin. Aladin, kamu boleh menyebut 3 permintaan dan itu akan dikabulkan oleh jin tersebut. Aladin pun meminta kekayaan, juga kekuasaan, dan agar dia bisa mengawini putri raja. Jadi kepada kalian diberi kesempatan oleh seorang yang sangat berkuasa. Sebutkan apa permintaan adik-adik. Maka itu akan dikabulkan apa yang akan kita minta. Sehingga adik-adik yang terkasih, firman Tuhan kita hari ini di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 1-15 itu berkisah atau bercerita bagaimana Raja Salomo pernah mendapat tawaran yang demikian.
Ini bukan dongeng atau bukan hayalan. Saat itu Raja Salomo baru saja diangkat menjadi raja. Karena apa? Ia menggantikan ayahnya karena ayahnya sudah tua. Kakak mau tanya siapa yang bisa jawab siapa ayah Raja Salomo? Sehingga ini menjadi tugas adik-adik ya. Siapa nama ayah dari Raja Salomo? Boleh jawab dan kasih jawabannya kepada setiap kita yang punya grup di WA kita masing-masing. Sehingga adik-adik yang terkasih, raja atau ayah Raja Salomo memberikan kekuasaan kepadanya. Dia sudah tua, dia sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Salomo sangat mendengarkan apa yang menjadi pesan ayahnya. Salah satu cara Salomo untuk mendengarkan apa pesan ayahnya yaitu harus beribadah kepada Tuhan dengan mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Ia mempersembahkan lembu sapi, kambing domba seperti yang sudah dilakukan oleh ayahnya atau orang-orang sebelumnya. Sehingga adik-adik, korban itu diberikan kepada Tuhan berupa korban bakaran sampai habis. Aromanya yang sangat wangi disebut menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan. Begitulah orang Israel untuk memohon pengampunan dosa dan juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang kita tidak seperti itu lagi. Kita berdoa tidak harus memberikan korban persembahan seperti lembu, kambing domba, atau yang lain-lainnya. Sehingga Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran bagi Tuhan, katanya di ayat 4. Lalu pada malam hari ia bermimpi. Tuhan katanya menampakkan wajah kepada Salomo. Artinya Tuhan sangat senang sekali dengan korban persembahan yang ia lakukan. Lalu Tuhan berkata agar Salomo meminta apa saja kepada Tuhan, itu pasti akan diberikan Tuhan. Nah, pertanyaan kedua, apa ya kira-kira yang Salomo minta kepada Tuhan? Adik-adik, kalau pertanyaan yang kedua ini kakak pasti jawab sendiri. Permintaan Salomo kepada Tuhan tidak harta, tidak umur panjang, atau agar Tuhan menghukum musuh-musuh bangsanya. Tapi tahu nggak yang diminta Salomo? Yaitu Salomo berdoa kepada Tuhan supaya ia diberikan hikmat, yaitu sifat bijaksana di dalam mengambil keputusan dalam segala situasi apapun. Salomo ingin ia boleh berhikmat, artinya ia mampu bertindak benar, ia boleh melakukan keputusan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam situasi apapun. Nah, kalau dibilang tadi ada pertanyaan, sebutkan satu permintaan dan itu akan dikabulkan. Apa yang akan kalian minta? Salomo dibilang Tuhan, minta apa yang kau minta, maka akan kukasih, akan kukabulkan. Tapi dia minta hikmat. Adik-adik kakak minta apa? Apakah kita akan bilang, Tuhan aku mau Tuhan belikan robot, Tuhan aku mau Tuhan belikan sepatu yang keren, baju keren, atau rumah, atau apa? Maka firman Tuhan mengajarkan kita hari ini, kita boleh belajar dari Salomo. Yang pertama yang boleh kita pelajari, mari beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak memberikan korban seperti korban-korban yang dipersembahkan Salomo, tapi kita boleh memberikan hati kita dengan tulus, bernyanyi dengan semangat, berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak yang kedua, yang terkasih, yang kedua,
firman Tuhan ingin bilang kita harus boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak hanya pandai, tetapi kita boleh bijaksana karena Tuhan sudah memberikan apa kita hikmat. Kita boleh mampu melakukan, memutuskan mana yang baik, mana yang benar, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan sangat senang jika kita meminta hikmat daripada Tuhan itu sendiri. Maka mintalah hikmat berarti meminta pimpinan Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan, sehingga kita akan tahu, kita akan mampu bagaimana bertindak benar dalam segala situasi. Nah, adik-adik kakak yang terkasih, kita diajak berdoalah dan mintalah hikmat yang ada daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan boleh kasih kita hikmat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Maka adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang benar, anak yang berani, anak yang mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai di sini firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ajarkan kami anak-anak sekolah minggu boleh berhikmat yang datangnya daripada Allah. Kami boleh bersifat melakukan sikap yang benar, yang boleh kami lakukan dalam keadaan atau situasi apapun yang ada di sekitar kami. Tuhan, berilah kami ya Bapa kasih yang luar biasa sehingga kami boleh lebih mengasihi. Berikan kami imun tubuh yang baik Tuhan kepada saudara kami Indi Soya dan juga Sera, mamanya dan seluruh keluarga yang baru saja kehilangan sosok papa, sosok suami, sosok abang atau adik, sosok seorang anak. Biarlah Tuhan yang menghiburkan setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan kehidupan keluarga ini, sehingga kami boleh berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan rancangan terbaik, Tuhan sudah berikan segala sesuatu yang terbaik yang akan kami dapat, kami terima dan untuk kami lakukan. Pimpin keluarga kami ini Tuhan, biarlah kasih-Mu semakin melimpah kepada mereka, kepada orang tua kami, dan dalam kehidupan pribadi kami. Tuhan, kami serahkan ibadah kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap memimpin kami, memberkati kami dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik kakak, kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pertolongan yang luar biasa. Dan adik-adik boleh menjadi seperti Salomo. Dan pertanyaan kakak mari kita jawab di dalam grup WA kita masing-masing. Siapa ayah dari Raja Salomo? Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.